ibadah haji ya. Yang tadi itu film ya. Enggak, yang saya lagi ngomong lah baiknya sama nggak? Ritualnya sama nggak? Lempar jumroh itu sama nggak? Semuanya sama. Yang bedanya cuma kalian datang menyempurnakan. Contohnya ada di situ dulu kan banyak tuh batu-batu. Hanya disisain satu batu kan? Lah ini batu Ka'bah ini kan? Dulu kan banyak batu. Yang lain ada bentuknya kan bang, yang ini enggak. Iya, tapi mereka juga mutar-mutar bang. Ini, nih ya. Bang, kenapa sih abang lebih tahu bahwa kita itu nyembah Hajar Aswad daripada kita sendiri? Sebentar nih. Kan konyol klaim abang itu. Loh ini klaim saya benar loh. Ini baca ini. Tidak, karena saya yang melakukan. Nih. Dulu, nih bangsa Quraisy. Enggak, agak gila aja kalau saya harus dengerin abang mengenai nyembah batu ini. Loh, gimana kalau nggak nyembah batu? Bukan abang. Loh, buktinya kalian sujud menyembah batu loh. Ya bang, kayak gini lah bang. Kita sholat itu nggak perlu sujud kalau memang nggak bisa sujud. Sholat itu nggak perlu menghadap Ka'bah kalau memang berhalangan. Oke, tetapi kalian melakukannya kan? Iya, ya udah. Kalau misalkan di masjid nggak ada arah kiblat, kejeduk itu orang waktu ruku, waktu. Nah, sekarang kalian melakukannya nggak? Ini Islam nggak? Iya, tapi bukan menyembah batu itu, bang. Loh, ini sujudnya kepada siapa? Ini dikatakan di sini loh, Sahih Bukhari 4027. Nih, dulu kami menyembah batu. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan mengambil batu yang lain. Dan apabila kami tidak menemukan batu, kami mengumpulkan segenggam tanah. Sebentar, kita baca. Ini saya pakai dalil semuanya. Segenggam tanah, lalu kami bawakan seekor kambing, ya, kemudian kami peraskan untuknya, lalu kami tawaf dengannya. Tawaf. Apabila bulan Rajab, kalian tahu kan ada bulan Rajab? Kami mengatakan tidak ada peperangan, maka tidak ada membiarkan tombak panah, semuanya. Ini ritual pagan yang kalian ikuti. Ini hadis siapa bang? Hadis Sahih Bukhari 4027. Menceritakan apa ini? Silahkan dibaca aja. Menceritakan tentang penyembah pagan. Abu Raja Al-Atridi. Jadi si Abu Raja itu ya? Iya. Yang bilang. Jadi ini bukan hadis lah bang. Loh, kenapa Sahih Bukhari menulis? Silakan kau cari di situ. Juga Abu Raja bukan. Loh, ini menceritakan loh. Ini sumber Islam semua loh. Kalau gitu screenshot aja, cari ada 402. Harusnya apa yang disampaikan sama Nabi ya? Ini kan bukan kata Nabi bang. Lah, ini kata kita Raja Al-Atradi. Tadi kau bilang ada sunnah, ada hadis kan? Nah, sekarang kau cari Sahih Bukhari 4027. Apakah ini berbeda lagi? Apakah termasuk dalam hadis Sahih Bukhari ini? Silakan aja kalian cari. Kalau memang ini dusta, screenshot. Enggak, itu di atasnya kan tidak ada Nabi Muhammad yang nggak disebut. Iya, kita lagi ngomong bahwa dulu Islam, sebelum ada Islam, bukan dulu Islam. mereka menyembah batu, melakukan tawaf. Ini sumber supaya mengetahui bahwa Islam meneruskan ajaran kaum pagan. Ya sudah. Kan? Jadi disempurnakannya itu, jadi bukan batunya sekarang yang disembah, tapi Tuhan semesta alamnya itu. Loh, kalian ngomong Tuhan semesta alam, kalian sujudnya kepada batu. Terus kemana? Sujud ke langit. Loh, kalian sujudnya kepada batu kok ini? Itu kan memang ditentukan juga sama memang ke arah situ. Siapa yang katakan? Siapa yang bilangnya? Allahmu yang bilang sujudnya ke arah Masjidil Haram. Nah, itu. Nah, tetapi kalian tidak melakukan sujud ke Masjidil Haram. Sujudnya kepada batu. Masjidil Haram di luar ini. Enggak. Ini Masjidil Haram. Sujudnya ke sini. Kalau masih dalam Masjidil Haram, dulu Masjidil Haram tuh gimana coba? Kecil, mungkin hanya. Sekarang gini aja bang, kan saya yang kasih tahu sama bang bahwa saya nggak menyembah batu.
Saya kasih tahu kepada kalian bahwa kalian hanya mengikuti apa yang ritual dilakukan oleh Muhammad sebelum dia menjadi Islam. Makanya kalau kalian ngomong menyembah Allah, Allahmu sudah tidak ada lagi ketika waktu Muhammad meninggal. Yang kalian lakukan hanya melakukan ritual. Labaik Allahumma labaik. Itu kan mengatakan, makanya dari ritual itu yang kalian katakan bahwa Allah itu adalah batu ini. Karena ritual sebelumnya, labaik Allah, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah kepada batu ini. Kalian meneruskan ritual, akhirnya sampai Islam diajarkan pun tetap aja ritualnya kepada batu. Loh, itu disuruh talbiyah itu rukun Islam nggak? Iya bang, sudahlah itu kayaknya nggak akan bisa ketemu. Loh, saya hanya ngasih tahu ya. Makanya kalau belajar yang benar ya. Kalau kau mau cari pembenaran silahkan ya. Ingat ya. Islam dulu? Ingat ya, saya bukan Islam. Nggak pernah Islam. Saya belajar Islam ini udah 14 tahun. Ya. Dan saya sangat mengetahuinya. Saya tahu apa? Belajar di mana? Saya kalau hanya belajar aja saya bisa belajar dari manapun. Mau saya di UIN itu nggak perlu saya sebutkan. Ya, tetapi kalau kalian masih menyembah batu ini, ya, kalian akan tersesat. Sih abang bersikeras bahwa orang Islam itu menyembah batu? Loh, kalau memang ini saya kasih logika yang paling pas ya. Kenapa iblis itu disesatkan? Iblis tidak disesatkan, bang. Iblis itu menyesatkan. Ya, kenapa? Ya itu kepentingan dia mungkin. Karena dia tidak bersujudkan kepada manusia. Loh? Iya. Allahmu suruh bersujud kepada Allah kan. Tiba-tiba kalian bersujud kepada Allah yang mana? Itu saya masih mau percaya cerita itu. Loh, itu dalam Quranmu loh. Ya udah jelas-jelas masih Allah juga yang ngasih kesempatan buat iblis godain manusia bang. Gak usah dibahas ke situ juga lah. Logikanya kan seperti itu. Iya, sekongkol mereka. Sekongkol dengan siapa? Ya Tuhan dengan iblis buat nguji kita. Serius? Menurut abang? Serius nih? Gini bang, kalau misalkan Allah berkehendak untuk tidak ya harusnya tidak dong. Jadi memang Allah dan iblis itu bersekongkol? Ya ciptaannya bang, makhluknya juga. Berarti sengaja dia mempermainkan manusia? Iya. Itu tujuannya. Terus kau masih percaya kepada Allah yang bersengkong? Sorry bang. Terus kenapa kau masih percaya kepada Allah yang bersekongkol dengan iblis? Bukan mempermainkan, sorry. Menguji dengan alatnya itu ya iblis tadi. Kau masih percaya kepada Allah yang menguji seperti itu? Ya, saya diuji bang. Bahkan di dalam Al-Quran aja sendiri diuji. Diiming-imingi lagi perempuan untuk masuk ke surga, itu ujian buat saya. Ujian? Kau masih percaya? Ya, di dalam pun diuji. Itu yang kita kau bisa masih lihat. Percaya dengan suatu hal yang sebenarnya dalam penalaranmu ini udah sesat. Itu ujian bang. Ya sudah, terserah. Ujianmu untuk menentukan nasib. Tapi gini lah pertanyaannya, bagaimana saya membenarkan Tuhan yang lain sementara Tuhan yang saya tahu saya juga belum paham. Nah, paham dulu, nggak apa-apa, itu belajar, ya kan? Kalau kau mau mengenal Tuhan yang lain, saya jelaskan. Ya, makanya tadi kau bilang apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Saya jawab bahwa Tuhan itu menciptakan manusia untuk berkuasa di bumi. Tetapi manusia itu diberikan free will. Jadi Tuhan itu tidak ada. Bang, gembel manusia itu. Gembel apanya? Emang orang hidup enak bang? Loh ini Tuhan ini jelas.
Tuhan menciptakan manusia, makanya ini beda banget. Tuhanmu dengan Tuhanku. Tuhanku menciptakan aku dengan sempurna, dengan kasihnya. Berbeda dengan Allahmu. Allahmu itu hanya hayalan Muhammad. Yang nggak tahu pemikiran Tuhan. Iya. Ya kan? Makanya Tuhanku sangat mengerti tentangku. Ya kan? Makanya dia menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Ya kan? Karena dia mengasihi saya. Manusia itu diciptakan sangat-sangat mulia. Makanya diberikan kuasa atas ikan-ikan di laut. Tetapi manusia itu punya kehendak juga. Ketika waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah tahu bahwa nanti manusia itu kan diberikan nih. Dia juga tahu apa yang nanti harus dia lakukan kepada manusia. Makanya turunlah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya aku bilang tadi, kalau pacarmu kau kasihi, kamu sama seperti Tuhan mengasihi kamu manusia. Nah, kalau pacarmu mau mengasihi kamu, itu kehendak pacarmu. Begitu juga Tuhan. Tuhan sudah mengasihi manusia sebelum manusia mengasihi Tuhan. Sekarang manusia mau nggak menerima Tuhan? Gitu. Itulah kehendak manusia sendiri menentukan. Begitu juga saya sampaikan kepadamu. Kalau sebesar itu kasihnya, kenapa masuk pencobaan juga, Bang? Loh, dia adil. Tuhan tuh adil, Bang. Makanya kita bilang adil, Tuhan tuh selain kasih, dia juga adil. Makanya dia ketika waktu ku bilang bahwa Tuhan harus menjadi manusia, dia adil. Kalau seandainya manusia bisa membantahnya, Tuhan, kamu kenapa nggak pernah jadi manusia? Kenapa kamu memasukkan saya ke dalam neraka? Kamu nggak pernah merasakan dosa ya? Nah, Tuhan katakan saya juga pernah menjadi manusia, tetapi saya tidak melakukan dosa. Itulah perbedaan antara Tuhanmu dengan Tuhanku. Tuhanmu, kalau saya ikut Islam ya, saya akan ngomong kepada Allahmu, hei Allah, kau mau masukin saya ke neraka kalau saya berdosa? Ya kan? Kenapa kau mau masukin saya? Kau saja nggak pernah merasakan seperti saya. Nggak mungkin dong you mau masukin saya. You hebat apa? You nggak pernah jadi manusia loh. Betapa susahnya jadi manusia. You nggak pernah tahu jadi manusia. You enak-enak duduk di arsi. Ya kan? Kalau seandainya Allahmu itu benar-benar ada. Tetapi kok you bisa datangkan yang namanya badai, datangkan yang namanya banjir ketika gue datang bersujud ke Ka'bahmu. Katanya kota suci. Kok lu enak-enak duduk di arsi? Gue lagi mau muter-muter Ka'bah, lu kasih badai, lu kasih semuanya. Lu gue mau cium batu, gue mau gini. Ngapain lu kasih semua itu? Oke Bang. Terus orang Kristen mana yang sekarang udah sanggup mengasihi musuhnya? Orang Kristen mana sekarang yang udah sanggup tampar pipi kiri, kasih pipi sebelah lagi? Kalau kasih pipi kanan, kasih pipi kiri itu tentang balas dendam, bro. Ya. Iya. Jadi kalau hal seperti itu, apa yang dilakukan itu bukan tentang kamu mau membalas atau tidak, tetapi bagaimana supaya kita diajarkan untuk tidak balas dendam. Tuhan bilang kasihilah musuhmu dan doakanlah dia yang menganiaya kamu. Itu baru namanya Tuhan yang menciptakan kita semua, diajarkan kepada kita untuk saling mengasihi karena dia kasih kepada kita. Terus kenapa ada neraka, Bang? Kan tadi aku bilang adil. Jadi adil sama maha kasih kontradiksi dong. Bukan masalah maha. Kalau saya bilang adil dan kasih itu kontradiksi gimana coba? Kan saya udah memberikan kasih. Keadilan saya yaitu kehendakmu. Kamu mau ikut saya atau enggak? Lagi ciptain Tuhan sendiri saat ini. Kenapa? Abang yakin nggak lagi ciptain Tuhan sendiri saat ini? Loh, gimana saya menciptakan Tuhan? Saya tahu Tuhan mana yang saya sembah. Karena dia mengasihi saya, makanya nafas Tuhan ini saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Itu kalau abang tanya balik tentang Tuhan sama saya, jawaban saya cuma satu, saya nggak tahu dan saya hanya bisa menyuruh Tuhan saya dengan panggilan seruan yang baik-baik. Hanya itu yang saya tahu tentang Tuhan. Karena kamu nggak mengenal Tuhan mana.
Kamu hanya mengenal yang namanya Allahmu, tetapi kau nggak tahu ini. Bagaimana Abang bisa mengenal Tuhan sebegitu banyak, sebegitu detail? Loh, Tuhan memberikan saya yang namanya hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Karena dikatakan dalam Amsal 1 ayat 7. Ya, nih ya, kita tuh sampaikan berdasarkan dalil. Nih. Tuhan mengatakan ya, takut akan Tuhan ya, ini melalui Amsal. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang Kristen diberikan hikmat oleh Tuhan. Orang Kristen diberikan Roh Kudus, makanya ketika kita mau berbuat salah, Roh Kudus mengingatkan. Tetapi karena daging itu lemah. Ya. Makanya kadang-kadang kita terjerumus dalam masalah. Iya, terus dengan sebegitu detailnya, Abang aja belum bisa menjelaskan dengan pasti mengenai Trinitas itu sendiri. Loh, jelas. Itulah kehebatan Trinitas, melampaui akal batas manusia. Terus kenapa coba kalau Tuhan itu dapat dijelaskan dengan mudah, manusia, kenapa? Kenapa mau coba dijelaskan? Kalau memang melampaui akal batas manusia. Saya tidak pernah yang namanya ya bisa menjelaskan. Saya bisa menjelaskan. Tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana Tuhan itu karena dia melampaui akal batas manusia. Ya, kita manusia terbatas. Kalau kita bisa mengenal Tuhan dengan mudah, hanya bilang, oh itu satu. Enak sekali. Sedangkan kau itu nggak ngerti. Esa itu seperti apa? Ya. Kau ngomong itu Esa itu Al-Ma'arij tadi yang dikatakan di sini. Ini siapa yang ngomong aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur? Ini aja kau nggak tahu. Kau ngomong bahwa Allah tuh satu, Esa, satu tuh satu, Esa gitu. Tapi kau nggak pernah tahu Allahmu itu seperti apa. Siapa yang pernah tahu? Bukannya itu di luar batas akal manusia. Kau tadi kau yang bilang satu, berarti kau tahu kan? Hanya tentang Nabi Muhammad bukan yang menyampaikan. Sedangkan Tuhan itu tidak terbatas. Kenapa kalian melarang-larang Tuhan jadi manusia? Untuk ini tadi saya kan bilang saya nggak punya pemahaman Bang, bukan bilang satu atau gimana. Iya makanya pemahamanmu tentang Tuhanmu saja, kau ngomong Tuhan itu tidak bisa beranak, batu juga tidak bisa beranak, batu juga tidak bisa jadi manusia. Allahmu tidak bisa jadi manusia, iya. Allahmu tidak bisa menjadi apa lagi? Apapun itu, dia tetap batu, tetaplah batu Allahmu. Ya Allah, Tuhan, ya Tuhan. Batu, loh, kalian datang labaik Allahumma labaik ngomong kepada batu loh. Allah itu hanya imajinasi Muhammad. Yang kalian lakukan sekarang, ritual kaum pagan Quraisy mengelilingi batu, mengatakan labaik Allahumma labaik, itu batu. Itu adalah ritual bagaimana Muhammad sebelum menjadi Islam. Iya Bang. Iya kan? Ibadah haji itu kebanyakan memang napak tilas Bang. Iya. Dan itu ibadah sunnah. Sunnah. Bukan ibadah wajib. Tapi kalian tetap saja sujud kepada batu. Wallahu alam lah. Iya. Kalau seperti itu ya Allahu alam lah ya. Harus dijawab kami seperti tidak terbiasa karena kami tidak mampu mendefinisikan Tuhan Bang. Tapi kalian sujud kepada batu. Kami tidak mendefinisikan batu sebagai Tuhan, serius Bang. Kalau memang tidak mendefinisikan, kenapa kalian melakukan hal-hal seperti itu? Mengkultuskan batu. Mengkultuskan batu? Iya. Dia bersemayam di atas arsy Bang, bukan di atas. Ini kalian mengkultuskan batu. Sorry. Dia ini tidak bersemayam di atas pelana Hajar Aswad itu, tidak Bang. Ini batu. Di atas arsy Bang. Kalau memang Allahmu punya kuasa, kenapa kalau dibilang masjid tanah suci itu, kenapa tiba-tiba Allahmu ya ketika hujan badai datang, kalian lagi ngomong tentang yang namanya hujan badai, Allahmu justru memberikan badai. Iming-iming atau show untuk marketing agama, kita nggak butuh mujizat seperti itu. Katanya itu kota suci, kalian menghadap kepada kota suci, rumah Allah. Tetapi Allahmu malah mendatangkan badai, banjir. Bang, Allah macam apa itu? Bang, ini dunia. Masa harus bercanda itu Allah untuk memanage kota suci? Siapa yang kasih gelar itu kota suci? Berarti kau nggak percaya itu kota suci?
Hah? Loh, tadi kata nabimu, aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Ya, kota yang diberkahi. Kota yang diberkahi. Terus dia ada enak-enak duduk di atas gitu. Kau boleh datang melakukan talbiyah semuanya. Terus dia enak-enak gitu. Enak-enak apa? Kalau enak-enak duduk di atas gitu. Maksudnya? Kau datang. Banyak tuh yang ibadah haji datang. Ya kan? Iya. Terus bukannya dia menjaga, malah dia memberikan banjir. Dia memberikan badai. Dia memberikan apa lagi? Kok bisa Allahmu seenak itu? Karena Allahmu nggak bisa ngapa-ngapain, bro. Allahmu itu batu itu sendiri. Aja Allah yang bikin, Bang. Hah? Neraka aja Allah yang bikin, penyakit aja Allah yang bikin. Itu klaim aja asal-asal dari Muhammad. Kan ku bilang Allah itu halusinasi dari Muhammad. Quran itu hanyalah halusinasi dari nabimu. Makanya tidak jelas kejelasannya seperti apa. Tidak ada yang pernah bertemu Allahmu selain Muhammad. Memang jelas dong itu. Yang bertemu dengan Tuhan? Banyak yang bertemu Tuhan Yesus. Itu banyak. Tuhan yang satu lagi, Bang? Tuhan yang satu lagi yang mana? Yang bisa ditemuin? Loh, dia melalui Yesus Kristus, kan sudah kubilang. Berarti ada perantara toh? Yang ketemu cuma Yesus Kristus? Jelas, hanya melalui anaknya. Melalui Yesus Kristus. Apa bedanya sama hanya melalui hakikat Allah itu gimana? Contohnya gini, ya. Ku jelaskan Tritunggal yang paling gampang untukmu. Kau pernah lihat Google Maps? Coba, kau pernah lihat Google Maps? Ya. Ya kan? Pernah lihat? Pernah. Nah, di situ ada tujuannya kan? Ya. Ada jalannya kan? Ada. Nah, ada yang menuntun kan? Iya, Google Maps-nya, arahnya. Enggak. Yang menuntun itu contohnya, kau mau pakai Grab gitu kan? Yang menuntun itu pakai Grab. Ya kan? Jalannya yang benar itu melalui Yesus Kristus. Tujuannya itu kepada siapa? Bapa di surga. Itu sesimpel itu. Jadi hanya melalui jalan kebenaran, hanya melalui Yesus lah kita bisa sampai kepada Bapa. Jadi Yesus itu hulu atau hilir, Bang? Hulu atau hilir? Apa itu hulu atau hilir? Dia jalan. Nggak sampai Yesus aja untuk. Hah? Ya sudah, finalnya di situ. Apa? Ya finalnya udah sampai Yesus aja. Kok finalnya? Maksudnya gimana? Katanya Tuhan. Loh, ini kan perannya berbeda. Allah itu hakikatnya mempunyai firman dan roh. Ya, jelas. Kalau you mau sampai kepada Bapa, you harus melalui Yesus. Tuhan nggak bisa didefinisikan. Kenapa, Bang, bisa definisikan? Loh, saya mau memang saya mendefinisikan Tuhan karena yang saya baca seperti itu. Oh, yang saya mengerti seperti itu. Tetapi apakah saya sudah sempurna? Saya tidak sempurna menjelaskan karena Tuhan itu di luar akal batas manusia. Allah itu bisa diuji, Bang. Loh, saya diuji ini sampai hari ini. Saya diuji. Bisa diuji, Bang. Loh, Tuhan sudah katakan kepada saya, bahkan akan datang saatnya ini. Akan datang saatnya bahwa setiap orang membunuh kamu. Orang sekarang ngomong Allahu Akbar meletus. Tuhan sudah katakan untuk saya bertekun loh. Perkataan Tuhan tuh ya dan amin. Sekarang gini, Bang, kalau misalkan bicaranya kayak gini, yang halusinasi Muhammad atau Abang? Loh, ini perkataan Tuhan. Ini bukan perkataan halusinasi siapapun. Ngapain contohnya? Ngapain Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus? Gini, ngapain mereka berdusta? Tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Ngapain murid-murid Kristus itu berdusta? Mereka nggak cari harta, tahta, dan farjah. Sedangkan nabimu mengajarkan Islam mendapatkan harta, tahta, dan farjah. Itu jelas. Perempuan iya, tahta iya, 1/5 dari harta rampasan iya. Itu nabimu yang mengajarkan itu. Tetapi yang diajarkan Tuhan Yesus itu tidak ada mendapatkan harta, tahta, dan farjah, tetapi keselamatan yang kekal. Ya. Jelas kan? Dan mereka mengajarkan ini semua tidak mendapatkan harta, tahta, dan farjah.
Tidak mendapatkan harta, tahta, dan wanita. Tidak pernah ada. Itulah Tuhan kami. Dia tidak mengenal yang namanya hal-hal duniawi. Gini tetapi tentang kasihnya. Kalau seperti itu, berarti kalau mau ketemu yang namanya Tuhan di tempat abang, harus ketemu 3 dong, baru bisa disebut total ketemu. Oh, itu salah besar. Yang tadi ku bilang, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menuntun kami. Ketika waktu Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan Yesus, ya, aku akan memberikan roh kebenaran. Makanya kami itu mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Hikmat tuh dari Tuhan itu semua. Karena kita takut Tuhan. Kita orang Kristen, makanya kami menjadi 10 orang terkaya di Indonesia. Kami yang terbaik di dunia. Mau tentang rumah sakit, kita contoh aja di Indonesia. Punya rumah sakit terbaik di Indonesia. Punya pendidikan terbaik dari rumah sakit. Dari sekolah-sekolah Kristen. 10 orang terkaya ekonomi, bisnis kami. Orang Kristen itu berpikir dengan bijak. Coba kau lihat aja. Apakah umat Islam itu memberikan sekolah terbaik, pesantren terbaik? Gak pernah ada mengutus Fizikas di situ. Gak pernah ada. Umat-umat Islam yang mengelola yang namanya pesantren, apakah bisa menyumbangkan Olimpiade Fisika? Gak pernah ada. Apakah orang Islam mempunyai yang namanya rumah sakit terbaik? Gak ada. Gak ada. Hikmat dari Tuhan itu gak ada. Hikmat itu dari Tuhan, itu hanya dari yang dipunyai oleh Roh Kudus. Karena kami punya Roh Kudus, makanya kami mampu berpikir dengan baik, berpikir dengan benar. Karena kami takut akan Tuhan. Kalian mengejar kenikmatan, kami tidak. Makanya Tuhan memberikan kami semua yang terbaik, ya. Makanya coba kau bisa berpikir, kenapa sih orang Kristen tuh, kok mereka bisa menciptakan, mereka bisa mempunyai hal-hal yang baru. Kok kalian hanya tinggal tahu apa? Menikmati apa yang sudah diciptakan oleh orang-orang Kristen. Bang, gini loh, dari tadi sejak dimulai pembicaraan ini, saya itu bersabar menahan diri untuk tidak berbicara yang menyakitkan, menghujat, merendahkan. Loh, saya tidak menghujat, saya memakai data. Ya, tapi apa yang abang lakukan, abang sangat menikmati dari awal sampai akhir. Saya memakai data, ingat. Ya. Saya tidak menghujat. Saya bilang Anda menyembah batu. Itu berdasarkan sejarah dari kalian. Nabi kau sendiri bahwa dia adalah kaum pagan Quraisy. Di mana saya menghujatnya? Ya. Apa yang abang lakukan tentang membunuh karakter Islam dan abang merasa itu adalah, itu bukan membunuh, itu adalah kebenaran. Ya bang, mudah-mudahan dengan kebenarannya abang bisa makin maju. Iya, itu saya sampaikan ya, karena saya mengasihi kalian semua. Ya, saya mengasihi semua umat manusia seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau ada kalian mau tersesat, saya ngasih tahu. Supaya apa? Kalian jangan tersesat. Sama seperti analogi yang saya bilang. Kalau ada teman saya yang mau mencuri, pasti saya akan katakan jangan mencuri. Itu tujuannya supaya kalian selamat. Tetapi kalau kalian nggak percaya, silahkan. Yang penting saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apakah saya membunuh karakter Islam? Silahkan Islam membantah apa yang saya omong. Gitu dong. Kalian bisa nggak membantah? Dari tadi nggak ada. Makanya kamu harus pantas mendengarkan. Bahwa kami menyembah batu. Ya jelas. Itu ritual pagan. Di Al-Quran bahwa kami menyembah batu. Loh, sekarang saya udah bilang, kau ngerti nggak? Ini kan faktanya aja bang. Kalau ini fakta ini. Data, mana fakta dan datanya? Ini fakta dan data. Di Al-Quran fakta dan data. Batu. Loh, yang kalian kan saya udah bilang Al-Quran itu adalah imajinasi Muhammad. Iya, coba tolong ditunjukkan berdasarkan fakta dan data di dalam Al-Quran bang, yang intinya dari kami bahwa Tuhan itu batu. Sekarang kalian mengucapkan talbiyah itu, labaik Allahumma labaik, itu ritualnya kepada batu kan? Al-Quran. Batu kan? Loh, ritual rukun Islam itu apa? Tampilkan aja Al-Quran ya bang. Kalau misalkan bisa tampilkan, oke. Kalau misalkan tidak bisa tampilkan, saya udah bilang bahwa kalian itu hanya mengikuti ritual kaum pagan Quraisy. Ya, jelas. Itu klaim bang.
Kalau klaim, kenapa kalian mengkultuskan batu itu? Kenapa Tunjukkan kalian kami mengkultuskan batu itu Loh, di Al-Quran kami. ini contoh. Tunjukkan di Al-Quran kami. Bang. Ini batu. Batu. Mana tunjukkan di Al-Quran kami lah. Batu yang kalian sembah. Kultuskan. Bang nggak bisa tunjukin datanya. Loh, saya udah bilang Al-Quran itu adalah imajinasi Muhammad. Abang yang bisa kalian tunjukkan lakukan datanya sekarang, dengarkan. Ketika waktu Muhammad mati, Allahmu juga mati. Makanya yang kalian lakukan sekarang hanyalah mengikuti yang namanya. Klaim abang dari tadi bisa tunjukkan datanya enggak di Al-Quran? Kalau enggak ya hujat lah. Loh, kau bilang bahwa fakta kan? Saya tunjukin fakta loh. Data bang. Loh, datanya memang Muhammad gak ada yang ketemu Allah selain Muhammad kan? Menyebutkan bahwa Tuhan itu batu, bahwa Hajar Aswad itu Tuhan. Loh, saya tunjukkan Hajar Aswad itu adalah Tuhanmu. Al-Quran bang, tunjukkan. Nih, Muhammad mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya. Allahmu tidak akan mengampuni. Allahmu hanya bisa mengampuni. Saya juga bisa mengampuni. Bang. Loh, Allahmu hanya mengampuni. Tunjukin aja faktanya. Atau loh, jelas saya tunjukin. Ini. Una ini serius lah. Loh, ini kau baca. Loh, ini baca. Baca ini. Batu bisa menghapus dosa. Ini baca ini. Hah? Mana Tuhan yang Loh, yang bisa menghapus dosa itu siapa? Yang bisa menghapus dosa itu siapa? Tobat bang. Yang bisa menghapus dosa itu siapa? Manusia. Hah? Manusia. Loh, manusia bisa menghapus dosa? Tuhan itu mengampuni bukan menghapus bang. Batu. Catat, bang. Mengampuni bukan menghapus. Batu. Mengampuni batunya. Ini kau lihat. Saya juga manusia bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Bukan Tuhan itu. Apa itu definisi Tuhan abang itu? Batu. Ini kalian loh yang ngomong, Muhammadmu yang ngomong. Ini yang kalian lakukan kan? Ini dalil kalian kan? Bang bisa cukup gentle untuk cabut klaim abang bahwa abang tidak menghujat? Batu. Fokus. Okay. Batu bisa menghapus dosa. Abang nggak bisa cabut klaim abang bahwa abang tidak menghujat. Enggak, saya tetapkan bahwa kalian menyembah batu. Karena batu ini bisa menghapus dosa. Hujat ya bang? Kok hujat? Ini data. Bang. Loh ini data nggak? Berapa tahun tadi belajar Islam bang? 14 tahun. Keren. Nggak nemu apa-apa. Daripada kau menyembah batu, kau carilah Tuhan yang benar. Ya, 14 tahun dan abang menyembah batu. Loh kok menyembah batu? Saya nggak percaya kepada batu. Ya, saya tahu kepada Tuhan mana yang saya sembah. Bukan batu bang, bukan ritual-ritual batu seperti ini bang. Nggak mungkin saya itu menjadi orang bodoh bang untuk mencium-cium batu. Aduh, saya ini masih waras bang, diberikan hikmat oleh Tuhan. Nggak mungkin saya mencium batu. Nggak menganggap bahwa batu, astagfirullah, mengkultuskan batu ini. Saya mau bersujud kepada batu. Bang. Astagfirullah, itu tidak mungkin. Nanti akan ada. Kau panggil aja kiai-kiaimu ke sini. Enggak bang, terima kasih. Ngapain juga panggil kiai ngobrol sama bang? Saya udah diskusi, udah debat sama kiai-kiaimu, ya. Jadi kalau kau mau ngomong baru hari ini, kiaimu nggak balik lagi ketika saya tunjukin dalil-dalil. Terus ya, apa masalahnya bang? Loh, saya hanya bilang silahkan kalian nyembah batu. Ya ingat ya, silahkan kalian lakukan apapun, tetapi jangan menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan kalian. Bang. Isa kami tidak dibunuh dan tidak disalib. Nah, silahkan gitu, konsisten. Jangan lagi menafsirkan memakai ayat Alkitab kami. Kami nggak pernah nyebut Yesus bang. Ya saya ngasih tahu Anda supaya jangan semua Islam ya, jangan menafsirkan memakai ayat Alkitab kami. Nih, kami nggak mau disama-samakan, itu aja.
Kami konsisten dengan perkataan kami. Kami nggak akan mencabut. Ya, ketika kalian mau menafsirkan mengatakan Muhammad ada dalam Alkitab, ngapain ditaruh Muhammad di sini? Nih, kita buka tafsir. Nggak penting juga. Ya makanya kenapa kalau nggak penting, kenapa kalian harus memakai Alkitab untuk ngomong? Marketing. Loh iya, marketing lah Islam. Silahkan kenapa memakai kitab Kejadian dalam tafsiran kalian? Kenapa kalian memakai kitab Kejadian, kitab Habakuk? Kenapa? Kalian nggak percaya diri? Hah? Ini loh. Itu perjanjian lama. Iya. Ada yang perjanjian baru nggak bang yang dikutip? Loh, kenapa kalian memakai ini? Itu Alkitab loh. Kenapa memakai Yesaya? Saya nggak tahu Yermin ini dari mana. Daniel, kenapa? Kenapa? Kenapa kalian memakai? Padahal kalian nyembah batu loh. Nggak tahu bang. Loh ini. Ya tanya sama yang nyimpen situ lah. Loh ini kenapa kalian seperti itu? Makanya kita bilang, silahkan, kita nggak akan urus kalian mau nyembah batu kayak mau mutar jungkir balik kan di situ. Itu Kemenak yang nggak apa-apa kayak kirim surat email aja lah atau gimana. Loh ini surat terbuka udah ada. Dan jangan lagi Islam mengklaim bahwa ini ada di dalam ini loh. Masa kalian enak sekali ngomong kitab Kejadian bahwa itu adalah Muhammad. Nih, maka anak syahadat akan turun suatu bangsa karena dari benihmu. Nih dalam kitab Taurat disebutkan isyarat-isyarat kedatangan Nabi Muhammad. Apaan coba? Alkitab dipakai. Iya. Untuk mau membenarkan Islam loh. Kalian nyembah batu ya nyembah batu aja, jangan libatkan kami. Saya nggak benci kalian ya. Saya udah bilang, ketika kalian berdiri sendiri, percaya dirilah. Percaya diri dengan Al-Qur'an kalian. Ya. Kalian mau nyembah batu, mau mutar batu, mau jongkok 5 kali sehari kepada batu itu, kami nggak urus. Kami hanya mengatakan kebenaran bahwa jangan menyamakan. Kenapa kami ada di sini? Untuk menjawab segala fitnahan kalian terhadap yang namanya Alkitab kami. Yang input Kemendagri ya bang. Loh, ini email aja lah biar dicabut. Email. Loh, sekarang umat Islam memakai enggak? Masih menyamakan enggak? Selagi umat Islam tidak menyamakan, ya, semua Islam di Indonesia tidak menyamakan Isa dengan Yesus Tuhan kami dan memakai Alkitab kami sebagai tafsiran, maka kami pun selesai. Silakan kau cari Isa kau, Ibrahim kau. Silakan kau cari dengan dongeng-dongengmu sendiri. Silakan. Kami tidak butuh kalian juga. Karena dengarkan, kami ada ya sebelum Islam ada. Sebelum Islam ada, Kristen itu sudah berjalan. Makanya kami nggak butuh kalian. Kau minta bahwa akuilah kami, Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Lo nggak pernah ada dalam kitab kami. Bagaimana itu dibenarkan? Nggak ada bang, kan abang datang sebelum, gimana mau ada? Loh, makanya. Gitu, kalau ada malah saya sebut konspirasi. Nah, makanya itu kenapa harus memakai ngemis-ngemis dari kitab kami. Gitu. Ya, nggak tahu itu. Nah, itu dia. Lah. Silahkan kalian ngomong sendiri mau sujud kepada batu 5 kali, 200 kali sehari pun, 24 jam pun gak jadi masalah. Silakan kalian melakukan seperti ini, mau cium kayak mau jilat mau, silahkan. Itu urusan kalian sebenarnya. Yang menjadi urusan kami adalah menjawab segala fitnahan. Ya kan? Fitnah nggak kalian? Fitnah lah. Enak aja. Masa bilang Isa sama dengan Yesus? Fitnah itu. Makanya aku bilang ini adalah halusinasi dari Muhammad. Al-Quran itu. Udah dibuktikan kan di Qurannya sendiri tadi bahwa Isa itu tidak mati di salib toh?
Ya kalau kalian percaya Isa, silakan aja cari Isa dengan jalur kalian dong. Kenapa minta-minta jadi Yesus? Nggak usah dibawa sakit hati gitu. Udah Loh, saya nggak sakit hati. Saya di sini untuk menjawab segala fitnahan Islam terhadap Kristen. Saya di sini menjawab dari tadi, saya menjawab. Makanya saya bilang, oh ternyata ini semua halusinasi Muhammad. Kalian mengikuti ajaran Muhammad ketika waktu dia belum jadi Islam, ritual menyembah batu. Waktu itu masih secara lisan. Nah, datang Al-Quran, ditulislah cara-caranya, tawaf. Itu ada dalam surat Al-Hajj. Oke lah bang. Gitu kan? Bongkar-bongkar Quran lagi ya bang? Nggak elok lah. Loh kok nggak elok? Masa kalian mau mengambil dari kitab kami nggak boleh? Itu pemikiran yang salah. Itu resiko dari kalian mengusik kami. Memudayakan untuk pisah toh bang? Iya makanya. Ya, kalau kalian sudah pisah, kami nggak akan ngomong lagi. Ya, paham ya? Ketika kalian percaya diri dengan ajaran kalian, nggak ngomong kitab kami, silahkan. Oke bang. Nah, gitu ya. Paham ya? Insya Allah.